Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Tumbal Tali Perawan. Hanya darah perawan yang bisa menambah kesaktian. Episode ketiga, pertemuan singkat. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Tumbal tali perawan? Apa itu? Tanya Adit penasaran. Setiap pasang mata yang ada di meja melihat Adit dengan pandangan yang tidak bisa ia artikan. Praktik ilmu hitam, orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan secara instan dengan menumbalkan wanita yang mengandung tapi hamil di luar nikah. Jelas Arif datar. Jadi kematian Ningrum ada kaitannya dengan praktik ilmu hitam? Ucap Adit ngeri. Ada kemungkinan itu yang sedang terjadi. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu secara langsung. Bisa jadi memang ini adalah pembunuhan biasa. Dan itu urusan polisi untuk menangkap pelakunya. Tapi jika sudah berkaitan dengan ilmu hitam, semua akan lebih rumit lagi. Ucap Pak Kades, raut wajahnya benar-benar terlihat cemas. Jika memang ini ada urusannya dengan desa ini, kenapa saya harus duduk di sini sekarang, Pak? Bahkan saya juga tidak mengenal orang-orang di desa ini. Tanya Adit, sedari tadi dia penasaran dengan keberadaannya yang diikut sertakan dalam perbincangan tentang tumbal atau apalah namanya. Justru karena kamu yang dihantui Ningrum, makanya saya meminta Marwanto untuk mengajakmu, kata Pak Kades. Adit masih tidak mengerti dengan tujuan dari mereka. Mungkin saja memang kebetulan dia sedang apes malam kemarin, sampai ada setan yang mengganggunya. Apa tidak aneh, Dit? Kamu baru sehari bertemu Ningrum, lalu dia menemui dan meminta tolong kepadamu. Ucap Pak Amar. Ya mungkin saja memang Adit lagi apes, Pak. Sanggah Adit yang masih menyangkal kalau dia ada kaitannya dengan semua ini. Dan ada puluhan orang di desa ini yang dia kenal. Lantas dia malah memilih orang yang baru saja dia kenal. Begitu, kata Pak Amar mengejek. Benar juga, ada puluhan orang yang Ningrum kenal. Tetapi kenapa malah menemui Adit untuk meminta tolong? Paham sekarang. Ada orang yang sedang mengincarmu, Dit. Aku harap diriku salah. Tapi kalau benar, teror dari Ningrum tidak akan berhenti dalam satu malam. Ucap Pak Amar melihat Adit lekat-lekat. Sedangkan Adit, dia hanya terdiam ngeri dengan apa yang diucapkan oleh Pak Amar. Saat memandang padanya pun, dia juga tidak mendapat jawaban sama sekali. Hari itu juga, Adit dan Pak De Marwanto sudah berada di rumah Neharjo. Setelah selesai membicarakan tentang kematian Ningrum, mereka segera pamit untuk pulang. Terlebih memang langit sudah mengabu. Tidak baik untuk keluar malam-malam di waktu seperti ini. Dit, ucap Pak De, tengah berdiri di ambang pintu kamar Adit. Ya Pak De, jawab Adit yang langsung duduk dari pembaringannya. Pak De berjalan masuk ke kamar dan membuka jendela yang sedari tadi Adit tutup. Udara dingin langsung terasa menyeruak, membuat tubuh Adit bergidik. Saat Adit melihat keluar, ada sedikit kerisauan di dalam batin Adit. Desa itu tampak benar-benar sepi dan mencekam, ditambah kabut tipis yang sudah mulai turun. Tiba-tiba saja,
dia merasa kangen dengan ayah, ibu, dan Nisa. Jangan sampai orang rumah tahu soal apa yang kita bicarakan tadi di rumah Prianto, Dit, kata Pak D, menoleh dan menatap Adit. Tidak, Pak D, Adit belum cerita apapun dengan siapapun. Pak D tahu apa yang kamu pikirkan, tapi percuma saja jika kamu kembali ke kota. Kalau memang benar ada orang yang sedang mengincarmu, justru malah bahaya jika sekarang kamu jauh dari Pak D dan yang lainnya. Lanjut Pak D yang sudah kembali menatap keluar. Tapi kenapa mereka mengincar Adit, Pak D? Tanya Adit bingung. Jelas sekali Adit kebingungan, walau bisa dibilang dirinya berasal dari desa ini. Akan tetapi sudah lama sekali Adit berkunjung. Jangankan mencari masalah, kenal dengan orang desa saja tidak satupun. Tenanglah, Pak D dan yang lainnya juga sedang mencari tahu. Semoga benar tidak ada hubungannya antara kematian Ningrum dan juga kedatanganmu di desa ini. Ucapnya sambil berlalu meninggalkan Adit di dalam kegalauan. Beranjak, Adit mengambil rokok dan segera membakarnya. Ingin rasanya mengumpat. Niat hati berharap bisa melupakan Dinda, malah sekarang dia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Semuanya berputar di kepala Adit. Dinda, Ningrum, tumbal, ilmu hitam. Bodoh amat dengan itu semua, ucapnya jengkel. Tidak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung, bergegas Adit menutup kembali jendela kamarnya. Entah berapa lama Adit duduk termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia bakar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Srek. Adit terdiam mematung. Ia mendengarkan dengan cermat. Jelas sekali baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Ketakutan kembali menjalar di dalam diri Adit. Meski tidak tahu pasti apa yang sedang bergerak di luar, tetapi saja bayang-bayangan mengerikan muncul di pikiran Adit. Srek. Kembali lagi suara itu muncul. Kini malah diikuti dengan bau yang sedikit menyengat. Mengendus-ngendus Adit mengingat-ingat di mana dia pernah mencium bau ini. Sepersekian detik, dia belum menyadari. Adit ingat, detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang. Matanya membulat ketakutan. Ini bau amis yang dia temui saat berada di rumah Ningrum. Bau amis darah yang bercampur dengan tanah. Jantungnya tiba-tiba berdebar semakin keras. Sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga Adit. Buru-buru Adit beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Disabetnya handset yang ada di meja dan segera dia pasang di telinga. Tangannya bergetar hebat saat menutul-nutul layar handphone yang sedang ia genggam. Mencari ketenangan, Adit memilih untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Duk, duk, duk. Adit tersentak. Kamarnya benar-benar gelap. Sejenak, dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tidak wajar. Srek. Adit menoleh dengan cepat. Ada sesuatu di ujung kamarnya. Seseorang yang sedang berdiri. Adit tidak bisa melihat siapa sosok itu. Kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta. Adit mencoba mengedip-ngedipan matanya dan menguceknya beberapa kali, berharap apa yang dia lihat hanya sebuah bayangan dari perabot kamar tidurnya. Srek. Adit kembali tersentak. Sosok itu berjalan sangat pelan sekali. Lalu napas Adit mulai memburu. Tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Ucapnya terbata. Sosok itu terus berjalan pelan. Ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Bodohnya bukannya berlari, tapi bagai terpana, justru Adit malah terus memperhatikan sosok itu. Lampu kamar tiba-tiba saja menyala. Dalam sekejap Adit mengedip, namun sosok yang tadi ada di depannya sudah hilang bagai tertiup angin.
Celingukan Adit tidak mendapati apapun di dalam kamarnya. Mungkin cuma halusinasiku, ucapnya sambil menyeka keringat yang muncul di dahinya. Menghela napas panjang, Adit kembali berbaring. Mas? Dengan cepat Adit menengokkan kepalanya ke arah kanan. Wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka Adit. Terasa sekali hembusan napas yang muncul dari kedua hidung wanita itu. Mas, tolong aku, ucap Ningrum lirih. Adit hanya bisa menatap dengan shock. Mulut dan tubuhnya terkunci rapat. Adit sama sekali tidak bisa bergerak. Mas, tolong aku. Mas, tolong aku, Mas. Teriak Ningrum. Bau yang muncul berasal dari mulutnya benar-benar busuk dan memuakkan. Adit tiba-tiba saja bisa bergerak. Dia langsung melompat hingga terjatuh di pinggiran dipan. Ningrum masih ada di depannya. Kini ia sudah berdiri. Muka pucatnya dengan darah yang segar mengalir dari selangkangannya, membuat spray kasur Adit menjadi merah gelap. Pergi! Teriakan Adit. Adit tersentak bangun. Tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Mimpi yang barusan dia alami benar-benar terasa nyata. Napasnya begitu cepat, seperti baru saja berlari ratusan meter. Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya? Ucap Adit mengusap mukanya. Belum juga jantung Adit berdetak normal. Kini ia mendengar ada seseorang yang tengah berjalan di luar kamarnya. Dia menengok jam, sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dalam ketakutan, dia mencoba untuk melihat, siapa tahu Pakdenya belum tidur. Jadi dia bisa meminta Pakde Marwanto untuk menemaninya tidur malam ini. Langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar Adit. Jelas sekali dari bayangannya dia sedang menuju ke arah dapur. Adit membuka pintu kamarnya. Saat melihat ke ruang tengah, ternyata Adit mendapati Pakdenya sedang tertidur pulas. Rasa takut kembali menghantui batinnya. Namun dia juga merasa penasaran. Apalagi kandung kemihnya juga terasa penuh sekali. Sekalian ke kamar mandi, pikir Adit. Adit berjalan ke arah dapur. Sekali lagi, saat sudah sampai di ambang pintu, Adit tercengang. Mendapati ternyata suara langkah kaki itu berasal dari budenya. Mengendap-endap Adit mengikuti dan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dilihatnya Bude Ijah sedang berjalan menuju ke arah desa. Bude mau kemana? Ucap Adit penasaran. Pagi telah datang, sinar mentari sudah menampakkan dirinya. Menembus kabut yang semalaman menyelimuti desa Renggono. Adit terbangun dengan badan pegal semua. Dia baru saja bisa tidur saat azan subuh berkumandang. Mengucek mata dan menggeliat melihat ke arah jam dinding. Ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Baru bangun, Dit. Sarapan dulu, ucap Bude. Saat melihat Adit keluar kamar. Teringat kejadian semalam. Adit memperhatikan budenya. Tidak ada sesuatu yang aneh dari penampilan Bude Ijah. Perilakunya pun masih sama. Lantas, apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Batin Adit. Iya Bude, nenek kemana? Tanya Adit mencari keberadaan neneknya. Ibu sama Mbok Sarmin sedari tadi keluar rumah, mau jalan pagi katanya. Ucap Bude sambil meneruskan kegiatannya menyapu. Adit berjalan menuju ke arah dapur. Seperti sebuah rutinitas, Pakde Marwanto tengah duduk di atas amben, lengkap dengan secangkir kopi, singkong rebus, dan sebatang rokok yang menyala di atas asbak. Dit, sini. Pinta Pakde sambil menggeser tubuhnya dan menuangkan secangkir kopi. Adit menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah. Merasa tidak ada orang lain selain mereka, Adit buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam. Namun tidak dengan kejadian saat melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Pakde Marwanto dengan seksama mendengarkan cerita Adit.
Sesekali dia mengerutkan dahinya. Pade Marwanto menghela napas panjang. Jelas sekali ada rasa khawatir dan penasaran yang muncul di wajahnya yang sudah berkeriput di beberapa bagian. Setelah ini kamu mandi dan ikut Pade ke ladang ya. Di sana kita bisa bicara lebih bebas. Pade takut kalau ada orang yang mendengar kamu diteror Ningrum. Terlebih jika Mbok Sarmin sampai tahu, pasti dia kepikiran. Kasihan dia sudah tua. Lanjutnya, Adit yang paham akan maksud dari perkataan Padenya hanya bisa mengangguk. Dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan kematian Ningrum. Aneh sekali, 2 hari berturut-turut dia mendapatkan teror dari setan Ningrum. Mereka berdua kini tengah berjalan menyusuri jalanan kampung. Suasana yang masih tergolong pagi sebenarnya memanjakan paru-paru Adit. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa. Sepintas, Adit memperhatikan ekspresi yang muncul. Namun, hampir semua sama dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian Ningrum yang kelihatan ganjil. Sesampainya di ladang, Pade Marwanto langsung berjalan ke arah tengah. Sedang Adit memilih untuk duduk di saung. Beberapa kali, dia melihat Padenya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang bekerja di ladang milik neneknya itu. Udara yang segar membuat Adit terbuai. Sesekali dia memejamkan matanya, memikirkan masalah pribadinya yang berujung pada sosok Dinda. Dit, hampir saja Adit terjatuh. Suara sapaan Arif membuat dirinya melonjak sampai kopi yang ada di sampingnya tumpah. Hahaha, kenapa kamu habis dilihatin setan lagi ya? Ucap Arif ketawa. Kamu Rip, ngapain kamu di sini? Kata Adit sambil menggosok-gosokkan tangan di atas jantungnya. Jalan-jalan pagi, Dit. Habis nganter Pak Prianto ke kantor kepala desa. Jadi gimana semalam? Didatangi wanita itu lagi ya? Kata Arif. Heran aku, Rip. Semalam Ningrum datang lagi. Cuma lewat mimpi, tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara. Ada orang berjalan dan bau amis yang begitu menyengat. Jelas Adit. Arif diam memperhatikan Adit sejenak. Sekilas Adit melihat sosok matanya tampak kosong dan sedang menerawang. Ya, sepertinya benar dugaanku. Ucap Arif, memalingkan kepalanya dari Adit dan melihat jauh ke depan. Dugaan apa? Tanya Adit penasaran. Semalam aku mencoba meminta petunjuk. Dan benar saja, memang ada orang yang sengaja mengirimmu dedemit. Kata Arif. Bulu kuduk Adit meremang, ada kejengkelan yang muncul di dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari Arif tanpa adanya bukti. Adit terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Ingin rasanya dia berucap, apa ada bukti? Tapi dia urungkan, takut menyinggung perasaan Arif. Toh mereka tidak sedekat itu. Mau bukti? Tebak Arif saat melihat ekspresi Adit yang tidak begitu percaya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Ujar Adit menjawab pertanyaan Arif. Ya, kadang kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini, Dit. Seperti bisa berinteraksi dengan mereka. Ucapnya terkekeh. Maksudmu kemampuan untuk melihat mereka? Tanya Adit heran. Arif hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu, bisakah aku meminta tolong? Bicaralah kepada setan Ningrum, suruh dia untuk tidak menggangguku. Kata Adit dengan polosnya. Mendengar ucapan Adit, bukannya Arif menanggapi dengan serius, justru malah dia tertawa. Hahaha, sudah kubilang, ada orang yang sedang mengincarmu. Orang yang sudah meninggal sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, Dit. Sosok Ningrum yang kamu lihat semalam itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai Ningrum. Dan jangan tanya alasannya apa. Aku pun belum tahu. Mendengar itu Adit berpaling, ada rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang bersamaan.
Beberapa saat keduanya membisu, masing-masing terbuai dengan pikirannya. "Bagaimana kamu bisa sampai di desa ini, Rip?" tanya Adit setelah diam beberapa saat. "Oh, Pak Prianto yang memintaku datang ke desa ini setelah melihat jasad Ningrum. Sebenarnya aku tidak berniat untuk datang ke sini. Memang tujuanku ke kota sebelah. Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu saat ini, Dit. Mungkin ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya, atau karena takut jika berdampak kepada anak istrinya. Dulu saat pemilihan kepala desa, hampir setiap hari Pak Prianto mendapat kiriman sepertimu. Ya, aku hanya mencoba membantunya saja," jelas Arif dengan senyum simpulnya. Kini Adit mengerti, memang desa ini masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Terlebih dengan kejadian Ningrum yang mati secara tidak wajar. Dan Pak Prianto sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia memberitahu Pade Marwanto dan Pak Amar serta Arif. "Kau lihat, Dit," kata Arif menunjuk ke arah warga desa yang tengah berkebun. "Ya, kenapa mereka terlihat begitu tenang? Sedang dirimu yang bukan warga desa ini malah justru mendapatkan teror dari Ningrum?" tanya Arif dengan senyum yang menurut Adit penuh dengan misteri. Sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar. Dan aku setuju. Begitu aneh, seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya. Lanjut Arif kepada Adit. Adit hanya diam tidak menanggapi. Menyadari Adit tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. "Logikanya saja, Dit. Kalau benar Ningrum menjadi tumbal untuk praktik ilmu hitam, pasti mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini," ujar Arif mencoba untuk mengikut sertakan Adit ke dalam dunia pikirannya. "Semua terlihat janggal, Arif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga sudah pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres," timpal Adit kepada Arif. Anehnya, dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto, sosok Ningrum ini merupakan gadis desa yang bersahaja. Dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, kata Arif kepada Adit. Adit diam berpikir, kalau memang Ningrum orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali sedari kecil? Otak Adit berpikir keras untuk mencari jawabannya. Tapi tetap ada sesuatu yang hilang yang dia tidak pahami. "Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningrum? Kudengar sembonya tinggal di rumahmu saat ini," kata Arif tiba-tiba. "Bukannya semua sudah sepakat kalau Ningrum memang dijadikan sebagai tumbal?" tanya Adit bingung. "Semua berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu saja percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawabannya," jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Adit selesai bicara, Pade Marwanto berjalan mendekat, senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka habiskan duduk di saung, ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningrum dan teror yang Adit alami. Malam kembali menyapa, sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Adit yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung itu. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya Adit sudah ingin sekali pulang ke rumah. Tapi Neharjo
memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak, akhirnya Adit duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga. Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Adit merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa, dia merasakan ruangan tempat duduknya begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget ya? Batin Adit mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah, dia bangkit dan berjalan menuju luar rumah. Kabut sudah mulai turun meski tidak tebal. Seharusnya Adit saat ini merasakan kedinginan, bukan malah kepanasan. Adit mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersautan. Mulih. Terdengar jelas di telinga Adit suara bisikan wanita. Spontan Adit langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempat berdirinya. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu. Lama Adit memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu, pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik Adit mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Adit. Bulu kuduknya meremang. Buru-buru dia langsung berbalik menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. "Dit, kenapa kamu? Mukamu pucat banget," ujar nenek saat memperhatikan Adit dengan seksama. Sesekali Adit masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningrum masih saja berdiri mematung di sana. "Dit," tepuk nenek melihat gelagat aneh Adit. Neharjo juga mengikuti arah pandangan Adit. "Sudah, kita pulang sekarang yuk," ucapnya tegas. Sesampainya di rumah, Neharjo langsung bertanya kepada Adit. "Jujur sama nenek, kamu kenapa?" Ingin rasanya Adit menceritakan apa yang sedang dia alami. Tapi pesan dari Pak D terngiang-ngiang jelas di telinganya. "Adit kayaknya masuk angin, Nek. Badan gak karuan rasanya." Kilah Adit. Awalnya nenek dia memperhatikan Adit. Lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur. "Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Adit gak mau cerita sama nenek," ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di hadapannya, akhirnya Adit menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Adit sesekali menghela napas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Neharjo dengan suara nada cemas. "Adit tidak mau nenek kepikiran," ucap Adit dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka tiba-tiba. Seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pak D, Bude dan Bos Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka, sedang Adit masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut, memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pak D Marwanto. Kejadian yang terus berulang kepada Adit menimbulkan beberapa pertanyaan dan juga misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Adit dan apa yang diinginkan setan Ningrum? Semua ini hanya tinggal menunggu jawaban saja. Lantas bagaimana kelanjutan perjalanan Adit di kampung ini? Kita akan lanjutkan ceritanya di episode berikutnya.